Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Samarhalsabila dengan NIM 23810700128. Video ini bertugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Nur Atiko MPD. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Yang pertama, ada hubungan timbal balik sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat yang sering disebut SETS. Jadi, hubungan timbal balik antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat itu bersifat saling bergantung dan membentuk sistem yang kompleks. Nah, sains itu menghasilkan pengetahuan untuk memahami fenomena alam, teknologi itu memanfaatkan pengetahuan untuk menciptakan alat yang mempermudah kehidupan masyarakat, sementara lingkungan itu menjadi tempat penerapan sekaligus sasaran dampak dari teknologi tersebut. Nah, untuk masyarakat sendiri berperan sebagai pengguna, pengembang, dan juga pengontrol teknologi. Untuk contohnya di Indonesia adalah pemanfaatan teknologi panel surya di daerah terpencil. Nah, dari sisi sains, teknologi ini didasarkan pada prinsip konversi energi cahaya menjadi energi listrik. Untuk dari sisi teknologinya, panel surya itu menggantikan energi fosil yang mencemari. Dari sisi lingkungannya, penggunaan energi bersih menekan polusi udara, sementara dari sisi masyarakat, teknologi ini meningkatkan kesejahteraan warga yang sebelumnya tidak memiliki akses listrik. Untuk analisis dampak dari hubungan timbal balik sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat, yaitu hubungan timbal balik antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat memiliki dampak yang multidimensional yang mencangkup aspek positif dan juga negatif, tergantung pada bagaimana keseimbangan keempat unsur itu dijaga. Untuk dampak positifnya yaitu satu, kemajuan pengetahuan dan inovasi. Jadi integrasi sains dan teknologi mendorong munculnya berbagai inovasi yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya itu penerapan teknologi energi surya di daerah terpencil memungkinkan pemerataan akses listrik dan juga pendidikan. Juga ada yang kedua, kesadaran ekologis meningkat. Jadi hubungan ini itu menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa teknologi itu harus berpihak pada kelestarian lingkungan. Misalnya itu penerapan prinsip green teknologi di sekolah, di situ menumbuhkan tanggung jawab ekologis sejak dini. Nah, yang ketiga, peningkatan kesejahteraan dan efisiensi hidup. Jadi inovasi teknologi pertanian, transportasi, dan juga komunikasi itu mempercepat produktivitas manusia. Nah, hal ini mengubah pola ekonomi dan membuka lapangan kerja baru, terutama di sektor berbasis teknologi terbarukan. Untuk dampak negatifnya, yaitu ada eksploitasi alam dan degradasi lingkungan. Nah, ketika kemajuan teknologi tidak diimbangi kesadaran ekologis, di sini terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Misalnya itu industrialisasi berbasis sains tanpa kontrol lingkungan menyebabkan pencemaran udara, air, dan juga tanah. Ketimpangan sosial dan akses teknologi juga itu termasuk tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan pendidikan sains. Nah, akibatnya muncul kesenjangan antara kelompok yang melekat teknologi dan yang tertinggal. Selanjutnya ada dehumanisasi dan ketergantungan. Penggunaan teknologi juga yang berlebihan tanpa nilai moral dapat mengikis hubungan sosial. Nah, masyarakat menjadi konsumtif dan juga kehilangan kemandirian berpikir ilmiah karena bergantung pada teknologi yang instan. Nah, selanjutnya ada menumbuhkan sikap tanggung jawab dan juga etis melalui pembelajaran STM.
Nah, ranah afektif dalam sains dan teknologi itu mencangkup penanaman nilai, moral, dan juga sikap ilmiah. Untuk menumbuhkan tanggung jawab terhadap lingkungan, guru itu dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek STM. Nah, untuk cara efektifnya yaitu dengan mengenalkan isu lingkungan nyata seperti sampah plastik atau pencemaran air, dan juga ada mengaitkan konsep sains dengan kehidupan siswa, misalkan dengan menjelaskan daur ulang sebagai proses ilmiah. Yang terakhir ada memberi kesempatan praktik langsung. Contohnya itu dengan membuat kompos dari sisa makanan atau ekobrik. Nah, untuk refleksi nilai Islami dan moral seperti menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman dan juga tanggung jawab sosial. Pendekatan ini sangat efektif karena siswa itu tidak hanya memahami konsep ilmiah saja, tetapi juga menumbuhkan empati dan kesadaran moral terhadap dampak teknologi terhadap lingkungan. Untuk strategi pembelajarannya, yang digunakan yaitu Project Based Learning atau disebut PJBL. Nah, project ini itu melalui strategi ini siswa itu diajak untuk mengamati permasalahan lingkungan nyata seperti sampah di sekolah, lalu juga merancang solusi dan juga menerapkannya secara langsung di kehidupan nyata. Selanjutnya itu ada analisis kasus Desa Makmur Jaya dengan pendekatan SETS. Yang satu ada dimensi sainsnya, teknologi biogas itu didasari oleh prinsip fermentasi anaerob di mana mikroorganisme itu menguraikan limbah organik atau kotoran ternak tanpa oksigen dan juga menghasilkan gas metana CH4 sebagai sumber energi. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa proses biologis dapat dimanfaatkan untuk menciptakan energi alternatif. Yang kedua, dimensi teknologinya, kelebihan dari biogasnya itu menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan, juga mengurangi penggunaan kayu bakar dan juga LPG. Yang terakhir ada menghasilkan pupuk organik sebagai produk sampingan. Untuk tantangannya yaitu butuh keterampilan teknis dan biaya yang awal tinggi. Juga kurangnya edukasi masyarakat membuat adopsi itu lambat. Untuk di dimensi lingkungannya, biogas itu membantu mengurangi pencemaran lingkungan karena limbah ternak itu diolah, bukan dibuang ke sungai. Nah, selain itu, gas metana yang dihasilkan justru dimanfaatkan, bukan dilepaskan ke udara. Nah, ini berdampak positif pada kebersihan dan kesehatan warga. Yang selanjutnya ada dimensi masyarakat. Nah, untuk di dimensi masyarakatnya, masyarakat itu lambat mengadopsi teknologi karena masih terikat pada kebiasaan lama dan juga minim pengetahuan. Untuk mengatasinya, pemerintah dan tokoh masyarakat itu bisa melakukan sosialisasi partisipatif, pelatihan, serta menunjukkan hasil nyata pemanfaatan biogas agar kepercayaan masyarakat itu tumbuh. Yang selanjutnya ada rancangan proyek berbasis STM untuk siswa. Untuk nama proyeknya yaitu plastik menjadi pot tanaman, dan juga untuk tujuan proyeknya yaitu melatih kreativitas dan juga kepedulian lingkungan siswa dengan mengubah sampah plastik menjadi pot tanaman. Dan selanjutnya mengajarkan penerapan konsep sains, teknologi, lingkungan dan juga masyarakat secara nyata, dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga etika terhadap lingkungan sekolah. Untuk langkah-langkah pelaksanaannya yaitu menggunakan model PJBL. Tahap pertama yaitu menentukan pertanyaan esensial. Di sini guru itu memancing rasa ingin tahu siswa dengan pertanyaan seperti bagaimana caranya agar sampah plastik itu bisa dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang berguna.
Nah, untuk tahap keduanya mendesain perencanaan proyek. Nah, siswa bersama guru itu merancang ide membuat pot tanaman dari botol plastik bekas. Mereka menentukan bahan, alat, dan juga pembagian tugas secara kelompoknya. Untuk tahap ketiganya, yaitu menyusun jadwal kegiatan, guru dan siswa membuat timeline, misalkan hari pertama pengumpulan sampah plastik, hari kedua pembersihan dan pemotongan botol. Untuk hari ketiganya misalkan pewarnaan atau penghiasan pot, dan hari terakhirnya misalkan penanaman bibit dan evaluasi hasil. Untuk tahap keempatnya, memonitor kemajuan proyek. Jadi di sini guru mendampingi dan mengamati proses siswa dalam membuat pot, juga memberikan arahan tentang penggunaan alat yang aman dan juga ramah lingkungan. Untuk tahap kelimanya, dengan menguji dan mengevaluasi hasil proyek tersebut. Jadi, siswa mempresentasikan hasil pot plastik daur ulang mereka dan juga menjelaskan manfaat bagi lingkungan serta bagaimana proses pembuatan pot tersebut. Untuk tahap keenam yaitu refleksi dan publikasi. Guru mengajak siswa untuk merefleksikan pembelajaran. Contoh, apa yang mereka pelajari dari proyek ini, juga bagaimana kontribusi mereka terhadap kebersihan lingkungan. Terus hasil proyek kemudian dipajang di taman sekolah sebagai proyek dari kelas 5. Untuk keterkaitan unsur STM-nya dari sainsnya yaitu proses daur ulang dan pertumbuhan tanaman, dalam teknologinya yaitu penggunaan alat sederhana untuk mengubah plastik menjadi pot, untuk lingkungannya yaitu pengurangan sampah plastik di sekolah, dan masyarakatnya yaitu gotong royong dan juga kepedulian sosial terhadap lingkungan sekolah. Untuk indikator kreativitasnya yaitu ada kemampuan mengolah bahan bekas menjadi produk bermanfaat, juga ada inovasi dalam desain dan hiasan pot, serta ada sikap tanggung jawab dan juga kerjasama kelompok, dan juga kesadaran menjaga lingkungan melalui tindakan nyata. Baik, cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.